Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, memasuki kehidupan rumah tangga ada banyak penyesuaian yang biasanya harus dilalui pasangan baru. Namun, ada yang unik dari pasangan ini. Jika biasanya kita kerap mendengar cerita handuk basah ditaruh sembarangan oleh kaum laki-laki, tidak demikian dengan rumah tangga Tami dan Dimas. Seperti apa keduanya menjalani masa-masa adaptasi tersebut? Karena sering ini kali ya, karena kita bener-bener building komunikasinya tuh intens. Omongin lah tentang hal-hal yang krusial ini. Karena sebenarnya isinya pernikahan tuh ngobrol gitu loh. Isinya pernikahan tuh ngomong mulu. Jadi itu tuh harus bener-bener sehidup sejiwa sama lu. Jadi begitu menikah sih, ya yang beda cuman ya jadi bisa nggak digerebek warga aja gitu. Tapi yang lain-lainnya tuh kurang lebih sudah secara prinsip sudah align gitu, sudah setara. Palingan kebiasaan-kebiasaan yang kayak, oh ternyata lu bisa nggak rapih ya, gue pikir gitu. Karena kan dulu kan dia nggak masuk ke kamar aku nggak masuk kamar dia kan. Oh ternyata kalau misalnya stigmanya kan laki-laki kan yang naro anduk basah gitu di kasur. Oh ternyata dia kalau di rumah tangga ini dia gitu. Overall semuanya tuh coba diomongin, semuanya coba kompromi. Apa kalau misalnya dirasa kayaknya kamu nih yang harus berubah, ya dia berubah. Tapi ya of course dengan cara tidak yang kayak konfrontatif gitu, tidak yang lu salah gue bener gitu. Karena kalau kayak gitu ya masalah terus isinya rumah tangga gitu kan. Setiap rumah tangga pasti memiliki ujian dan konfliknya masing-masing. Diakui pasangan ini bahtera pernikahannya tak selalu berjalan mulus. Keduanya juga kerap menemui percekcokan. Namun semuanya berusaha diatasi dengan baik. Dia itu melebihi ekspektasi aku waktu pacaran. Mau nangis. Iya, dia so far melebihi ekspektasi aku sih, jauh. Karena dulu dia bisa nih ngambek-ngambek gitu ya. Maksudnya karena itu tadi ya, kita masih proses belajar untuk bangun komunikasi. Kalau sekarang bisa dibilang banyakan tuh aku yang ngambeknya gitu. Dia yang banyakan ngemong. Padahal gue anak pertama, dia anak bontot ya. Tapi ya gitu deh. Dari situ dia belajar untuk bisa jadi orang yang lebih terbuka. Dan bahkan jadinya sampai sekarang dia yang lebih leading komunikasi rumah tangga kami. Kayak misalnya kalau cewek kan ngambek cenderung males diomongin gitu kan. Kalau dia ngomong kenapa gitu. Jadi akunya yang jadi mungkin awal dia yang susah untuk terbuka. Kalau sekarang justru dia yang ayo diomongin gitu. Ya puji Tuhan ya sampai sekarang kita nggak ada nih pernikahan lempar piring gitu ya, berantem lempar piring, atau kalau marah tuh teriak-teriak gitu. Kadang lucu sih kalau nge-flashback gitu. Oh bisa ya pernikahan tuh kayak gini ternyata kalau memang dipersiapkan sebaik mungkin. Dan memang ya isinya gitu sih, ngobrol. Sekarang pun udah kerja 24 jam bareng, ya itu isinya ngobrol. Cemburu merupakan bumbu penyedap dalam rumah tangga. Nyaris 24 jam bersama-sama, apakah keduanya masih merasakan cemburu satu sama lain? Ya kalau aku emang orangnya dari dulu emang ya gitu aja gitu, percaya aja. Emang orangnya nggak cemburuan, kecuali benar-benar menunjukkan tanda-tanda yang kayak kok lu ngobrolan, kok lu whatsappan intens sih sama cowok ini gitu, kelihatan depan mata. Atau kalau lagi ngecek handphone gitu. Tapi kan memang dia orangnya gitu ya, memang orangnya lurus gitu kalau setahu aku. Dan aku juga selalu bawa dia ke komunitas, ini loh yang ini gitu. Kalau dia mancing-mancing, yang ini cantik ya bodo amat. Memang benar-benar terbuka aja gitu. Habis mau tertutup nanti tidur dicek ketahuan juga kan, ya mendingan dibuka aja ini. Iya, tapi kita iya sih tipe yang kita tahu passwordnya semuanya gitu. Cuma kalau ngecekin tiap hari sih enggak ya. Tapi random check harus lah. Kelemahanku dari dulu yang aku sadarin gitu, aku orangnya cemburuan dan aku udah sampein ke dia, saya tuh orangnya cemburuan gitu. Nah
Ya untungnya dia selalu work on it dengan cara membangun kepercayaan. Jadi meskipun kita LDR dari dulu, dia selalu ajakin aku. Jadi waktu aku lagi kunjungan ke sini, dia ajakin aku ke tempat dia latihan dance, ke tempat dia ngajar, tempat dia kerja. Pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh dia selalu kenalin. Pasang surut perekonomian dalam rumah tangga merupakan hal yang kerap dialami semua pasangan suami istri. Ada yang pernah merasakan posisi puncak, namun tak sedikit juga yang merasakan di posisi terendah. Lantas pernahkah pasangan yang menikah 1 Juli 2017 ini mengalaminya? Gaji nggak kesentuh gimana caranya itu bisa. Jadi memang thankfully dia juga bukan tipe istri yang penuntut harus apa-apa gitu kan. Aku yang pintar nabung, dia yang nggak banyak nuntut. Jadinya sih tabungan kita selalu aman ya. Bahkan selama pandemi kemarin waktu kita memutuskan untuk dia nggak usah kerja, fokus urus anak aja, bener-bener nggak kerjain apa-apa lagi, itu kita masih aman lah, survive, bertahan. Paling the lowest point, titik kritisnya kita sih kalau secara finansial, ya waktu ambil rumah ini pertama kali. Entah kenapa itu. Dulu kan saya kerja jadi guru kan, kerja jadi guru di sekolah internasional. Ini ambil rumah ini karena pikirnya biar deket ke situ. Nah itu semua tabungan kita, semua tabunganku dari waktu awal nikah kan itu semua tabunganku, itu semua habis. Habis itu kan nabung lagi. Tadinya kita cuma mau cari kontrakan supaya buat ngonten tuh lebih cakep gitu. Kayaknya kita ngontrak ke rumah yang lebih gede deh. Tiba-tiba ngeliat rumah ini diproses, ya udah Tuhan izinkan lancar aja itu prosesnya. Lancar. Bener-bener punya cuma 200.000 memulai Januari. Apa yang ada di otak kita kemarin ya? Gitu. Paling itu sih, tapi ya memang benar-benar karena kita kerjakan sama-sama. Waktu itu juga mulai ada terima endorsan gitu-gitu. Di situ ya langsung Tuhan amankan sih. Ya cuma 2 hari doang makan Indominya ya, nggak sampai kurus gitu. 10 tahun berprofesi menjadi guru. Dengan berat hati, Dimas akhirnya memutuskan resign dari profesi yang dicintainya itu. Pasangan ini kemudian memantapkan diri dengan menjadi content creator. Beneran konten pertama kita bener-bener terinspirasi dari orang. Ada orang yang sudah melakukan itu, kita pikir, ih lucu ya gitu. Entah kenapa itu kesambet. Biasanya tipikal kontennya, kalaupun aku memutuskan mau konten, pastinya aku yang expertise aku olahraga, dance gitu kan. Tapi kan nggak mulai-mulai. Aku lagi senang bantuin dia ngonten waktu itu buat kerjaannya dia. Jadi aku ada ngerjain bisnis online gitu, kasih aku inspirasi ide ngonten gitu. Sampai akhirnya waktu itu pas lagi libur ya, libur sekolah, kita nggak tahu mau ngapain. Yaudah yuk ngonten aja gitu, kayak udah kayak kesambet aja gitu Kak, kesambet. Dan dia kebetulan mau, biasanya males-malesan. Ya udah ayo gitu kan kata dia. Dia yang direct, dia yang ngarahin, pokoknya semata karena ngedukung biar istrinya ngonten gitu. Ya udah, jadi aku posting di IG. Waktu itu kan itu aplikasi kan algoritmanya dia cuma ngasih tahu ke orang-orang yang kita kenal doang kan, atau yang follow kita gitu. Nah aku iseng ngasih ke aplikasi satunya lagi, naikin. Pas malam-malam temennya dia duluan, lu di repost lu sama ini. Dilihat, kamu ngupload ini di ini? Iya, kenapa emang? Iya nih di repost. Pas aku buka, itu nggak pernah aku buka Kak. Pas aku buka, udah jutaan view. Wah gitu kan, kita heboh sendiri gitu. Ketagihan membuat konten membuat Tami dan Dimas kian populer dan viral di jagat maya. Membawa identitas dari sebutan sang buah hati yang membuat akun Mak Gabe dan Dedi Gi ini meraih puluhan ribu pengikut di sosial medianya masing-masing. Lantas, seperti apa pandangan keduanya saat merasakan kerja bersama? Biasanya saya datangin dia, langsung tabok pipinya halus-halus, cicilan. Nggak usah ngambek-ngambek, nggak ada drama. Tapi ya itu sih uniknya ternyata. Ya memang kesempatan yang dikasih Tuhan ini untuk kita bisa ngonten bareng ini memang bener-bener anugerah ya istilahnya ya, karunia buat kita. Karena bener-bener selain ini selain kita meningkatkan pastinya penghasilan kan kita making a living dari sini, tapi juga di sini kita makin memperbaiki cara kita berkomunikasi, cara kita kerjasama, karena kita bukan sekedar
teman bobok bareng, teman makan bareng, tapi sekarang teman kerja bareng gitu loh. Kalau sinerginya sengklek satu lumpuh, ya ini semuanya crumble gitu. Makanya kan dia kan lebih ke yang admin staffnya gitu, dia yang manajerial lah, aturin jadwal aku gitu-gitu. Sedangkan aku yang ide, kreatif. Dua-duanya sama-sama nggak boleh stres gitu kan. Meski baru 2 tahun menjalani kerja bareng, namun pasangan ini sudah melewati suka duka bersama. Seperti apa keduanya saling menjaga mood masing-masing? Kalau dia merasa tidak dihargai, apa aku merasa tidak dihargai, apa kita stres, ya sometimes hari itu bisa jadi nggak efektif aja gitu. Bener-bener kita yaudah ya call it a day, udah selesai aja. Misalnya baru kerjain 1, padahal target kita 7 misalnya. Tapi ya udah capek, udah nggak mood udah itu. Ya udah ya, udah kali ya, udah ya udah gitu. Akhirnya ya udah kita jadi extended day aja gitu. Tapi ya habis itu mungkin aku bisa ajak dia jalan-jalan yang berdua atau beliin apa yang dia pengen gitu sih. Kalau ya dalam halnya dia juga gitu, kayak kamu butuh apa sebenarnya. Mau Kayak ke gym, gitu. ke gym ya, ke gym lah. Iya, mau ke gym Kalau lah. dia penyembuhnya itu ya ke gym, olahraga, jadi nggak bisa dilarang kalau ke gym itu. Soal kerjaan dia perfeksionis sekali kak. Makanya kalau tadi kan kakak sempat nanya, mesti take berkali-kali dong ya atau gimana gitu. Ya itu dia, yang minta retake terus itu dia gitu. Nah jadi kan kadang ya udah sih gitu aja karena balik lagi aku orangnya easy going kan. Ya udah sih sama aja perasaan gitu. Enggak, take lagi. Nah, yang kayak gitu ya tuh yang mesti disesuaikan. Jadi kadang tarik nafas, ingat di sini dia direkturnya, bukan suami kamu gitu kan. Jadi suami itu lebih karena kenapa enaknya kerja sama suami? Karena kita kan kontennya rumah tangga, gampang lah buat nempel apa nggak canggung gitu ya. Tapi kalau soal prosedural dia sangat perfeksionis gitu. Jadi kayak awal-awal tuh itu yang harus aku terima. Malah kita makin sering berantem sejak kerja bareng ya. Ibaratnya makin sering cekcok tuh sejak kerja bareng gitu. Kayak ini ternyata nyebelin kayak gini ya gitu loh kayak gitu. Cuma ya makin kesini ini udah masuk tahun kedua kita kerja bareng udah makin tahu sih gimana cara mengatasi satu sama lain. Perjalanan rumah tangga keduanya baru saja menginjak tahun ke-6. Tentu masih banyak tujuan dan harapan yang akan dilalui keduanya ke depan. Lantas, bagaimana keduanya saling memaknai arti dari kebersamaan? Tuhan itu diturunkannya ke aku itu dari mulut kamu gitu. Jadi konsep hidup aku harus seperti apa, aku percaya itu dikasih tahu Tuhan tuh melalui omongan kamu, kayak yang waktu kamu bilang. Pokoknya hati tuh galau, risau terus sampai kamu bilang ya udahlah, kalau semua ini berlalu kita balik lagi ke zaman Orde Baru. Nggak apa-apa. Ya itu sih yang jadi penguatan buat aku dan makanya kita bisa jalan dan kayak sekarang gitu, bisa laju terus. Semoga sukses ke depannya kita supaya bisa ke Bandung. Ke Europe main salju. Makasih udah jadi pasangan yang betul-betul melengkapi aku, apa yang aku butuhkan. Semuanya di kamu, bahkan apa yang aku pikir aku tidak butuhkan juga ada di kamu. Ya makasih ya sayang udah jadi pasangan yang melengkapi hidup aku. Pokoknya aku nggak tahu apa jadinya pernikahanku, rumah tanggaku kalau pasangannya bukan kamu. Kamu udah bikin semuanya jadi lebih mudah dan menyenangkan lah. Dan sebelum menutup perjumpaan dengan tim Love Story, pasangan yang baru saja dikaruniai satu anak ini kembali membuat konten bersama. Kita lihat yuk viewers. Oke, sekarang kita masuk ke konten berikutnya. Di konten berikutnya ini kita nggak ngikutin tren apa-apa, cuman kita pernah memulai suatu tren wawancara. Abis itu kita suami istrinya tuh wawancara tapi terkesan curhat tentang permasalahan dan struggle di rumah tangganya sendiri gitu. Makanya terkesan jadi kayak orang gila gitu. Nah itu disitulah harusnya letak lucunya. Kita mau tahu isinya kayak gimana, kita lihat ya. Yuk.
Bentar boleh Kak? Iya? Gimana jadi seorang istri, bahagia nggak Kak? Oh, tentu saja bahagia. Saya aja ya disuruh resign sama suami saya. Akhirnya saya bisa berhenti jadi kuli korporat. Tapi ternyata jadi ibu rumah tangga itu kerjaannya banyak ya. Contohnya nih saya masak, saya udah siapin nasi, lauk, sayuran semuanya saya siapin untuk menyenangkan suami saya. Pas dia pulang, katanya dia udah makan di luar, udah kenyang. Jadi makanannya kebuang deh, nggak kepake, sia-sia kerjaan saya. Terus ya, saya bahagia banget. Suami saya itu gampang nongkrong kemana-mana ya kan. Tapi kalau istri, ya ampun boro-boro nongkrong sama temen-temen ya. Baru ke toilet aja udah dipanggilin, mama di mana, mama di mana. Bahagia kan saya selalu dicariin sama keluarga saya. Tunggu dulu, belum selesai. Terus ya, kan saya itu semuanya uang dari suami ya. Ya jelas saya mengandalkan uang dari suami. Bahkan untuk jajan aja saya minta dari suami. Saya mau beli lipstik ya, mau nambah lipstik 1. Terus suami saya bilang gini, emang lipstik kamu kurang apa? Lipstik 1 emang gak cukup? Masa minta lagi gitu? Perempuan lipstiknya 1. Bahagia banget saya. Makasih ya Mas, saya bahagia nggak sih saya Mas? Saya bahagia kan? Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta konten creator sekaligus komedian Dimas Mangara dengan istri tercinta Tami Sinaga. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti dan public figure tanah air yang lainnya. So stay tune on Love Story. Bye-bye! Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.